Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Palestina, ya, di mana kita sangat menyayangkan, ya, ada orang-orang yang mendukung Israel, ya, dengan ada anggapan bahwa Israel itu adalah bangsa yang mulia, bangsa yang yang diberi keistimewaan oleh Tuhan, bangsa yang disayangi Tuhan, gitu kan? Makanya mereka tambah lagi, mereka melihat selain dengan pikiran seperti itu, ya, mereka melihat pula bagaimana kelakuan Amerika, Inggris, Prancis yang mendukung Israel. Jadi mereka berpikir bahwa oh, benar juga, mungkin waktu itu mereka nggak tahu itu pencitraan, ya. Oh, benar juga dokumen mengatakan bahwa Israel itu bangsa mulia, bangsa yang hebat, bangsa yang disayangi Tuhan, bangsa yang mendapat keistimewaan dari Tuhan. Lalu lihat itu mereka tambah percaya, gitu kan? Padahal mereka terus baca kitab suci, guys. Baca, ini di depan saya adalah kitab, ya. Kita akan bacakan. Dulu memang bangsa Israel itu mulia, kita akui. Istimewa dulu. Bangsa kesayangan Tuhan, kita akui dulu. Tapi sejak kejadian mereka membunuh para nabi, mereka membangkang perintah para nabi, mereka membangkang perintah Tuhan, bahkan utusan Tuhan dari bangsa Yahudi, bangsa mereka sendiri yang itu mereka bunuh, mereka klaim telah bunuh, yaitu Yesus itu kan. Nah, mereka ini sudah tidak layak lagi disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, kita membacakan ya, ini langsung Yesus yang ngomong, ya. Yesus menyampaikan bahwa keistimewaan itu sudah cabut dan diberikan bangsa lain. Nah, bangsa apa itu? Kuat dugaan adalah bangsa Arab. Karena bangsa lain, ya, yang serumpun dengan Yahudi itu adalah bangsa Arab yang sama-sama masih menuhankan Tuhan yang sama, sama-sama masih bertauhid, sama-sama mengakui nabi-nabi dari bangsa Israel, bangsa Yahudi. Islam itu, ya, Nabi Muhammad itu mengakui nabi-nabi yang ada di bangsa Yahudi. Jadi bangsa lain itu bangsa apa? Kuat dugaan adalah bangsa Islam. Nah, saya yakin 100% kan. Nah, kita akan mendengarkan apa perkataan Yesus tentang bangsa Yahudi, ya. Jadi tentang bagaimana Yesus mengatakan dengan jelas sekali, ya, melalui perumpamaan bahwa keistimewaan bangsa Yahudi itu akan dicabut dan diberikan kepada bangsa lain. Artinya bangsa Yahudi sudah tidak punya lagi keistimewaan apapun di mata Tuhan. Kita akan bacakan, guys. Ini Anda bisa baca, ya, sama-sama. Nanti Anda buka Alkitab Anda di rumah. Di Matius 21, ya. Mulai dari ayat 33. Kita dengarkan apa kata Yesus. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Nah, ini kalau Anda mau mengerti siapakah tuan tanah dimaksud Yesus ini, yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus menganalogikan Tuhan, yaitu Allah atau Yahweh atau Allah, ada sebut apapun itu, yang penting Tuhan itu, ya, itu adalah sebagai seorang tuan tanah. Jadi itu seorang, guys, di analoginya seorang, karena memang satu, nggak ada tiga dalam satu, memang tunggal, gitu kan. Seorang, kayak kata-katanya adalah seorang. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ini Tuhan ini menanam kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Nah, itulah maksudnya dengan bumi ini. Dia menciptakan bumi, lalu memagari bumi, gitu kan. Nah, jadi di bumi ini kan banyak kebun yang bisa kita digarap manusia. Jadi Tuhan itu menciptakan bumi untuk manusia garap, gitu. Nah, ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Nah, jadi Tuhan itu, jadi analoginya menggali lubang tempat memeras anggur. Bahkan Tuhan sudah sediakan bahan-bahan atau alat untuk memprosesnya. Misalnya Anda mau memproses anggur, Tuhan Anda ciptakan kayu-kayu, yang mana dari kayu itu Anda bisa buat untuk alat pemeras anggur, ya kan. Jadi alat untuk apa lagi? Untuk perontok padi, Tuhan Anda sediakan juga itu kayu-kayu, batang-batang yang bisa Anda gunakan, atau mineral. Anda bisa buat semua itu peralatan untuk memproses semua yang ada di kebun di bumi ini, gitu loh, guys. Itu logika berpikirnya, kan. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Tuhan itu, ya, sebelum dia mengurus dunia ini, dia menyewakan lahan kebun itu, ya, kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Nah, penggarap di sini adalah bangsa Yahudi, ya. Ini karena ini dari awal, ya, kalau kita lihat konteks awalnya, ya,
Karena di ayat 23 ya, dan dari awal bahkan di ayat ke-12 ini ngomong tentang bangsa Yahudi ya. Di mana Yesus di ayat 23 Yesus berkata, lalu Yesus masuk ke dalam bait Allah ya, masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Nah, itu Yesus berarti menuju kepada bangsa Yahudi. Jadi ini poinnya adalah dia sedang menganalogikan hubungan antara Tuhan dengan bangsa Yahudi, ya kan? Nah, itu poinnya. Jadi setelah Tuhan menyewakan kebun itu kepada penggarap yaitu bangsa Yahudi itu, lalu dia berangkat ke negeri lain, gitu kan? Jadi ke bangsa lain gitu kan, entah bangsa di mana gitu kan. Yang penting dia sudah menyewakan, setelah dia membuka kebun anggur, menanam pagar, lalu menggali lubang tempat meras anggur, dan juga menjaga juga, lalu dia sewakan kepada bangsa Yahudi gitu kan. Nah, analoginya. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang di bagiannya. Tuhan ini ya mengutus hamba-hamba, menyuruh hamba-hamba. Nah, inilah para nabi. Para nabi itu diutus untuk kepada bangsa Yahudi atau penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang di bagiannya. Apa hasilnya? Yaitu yang taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu menyewakan bumi ini kepada bangsa Yahudi dan kita semua adalah untuk digarap, dan untuk itu kita harus ada hasilnya. Apa itu? Yaitu ketaatan kepada Tuhan. Ini nabi itu diutus untuk nagih. Kamu sudah dikasih bumi, dikasih segala isinya, sudah disewakan untuk kamu ya. Bahkan sewanya nggak perlu bayar. Jadi hanya dibayar dengan ketaatan, guys. Nah, jadi Tuhan itu tidak meminta upah gitu kan, tapi adalah ketaatan kita kepadanya. Jadi nabi-nabi itu datang untuk menagih ketaatan itu. Makanya terus diutuslah nabi-nabi, alias di sini analogi adalah hamba-hambanya. Ini biar ada paham analoginya ya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Nah, inilah kejadian waktu itu. Hamba-hamba utusan Tuhan, nabi-nabi Tuhan itu ditangkap ya oleh penggarap-penggarap alias dari bangsa Yahudi itu, ya kan? Mereka menangkap para nabi. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain. Nah, itulah kelakuan bangsa Yahudi. Mereka menangkap nabi-nabi itu, lalu mereka ada yang dipukul, ada yang dibunuh bahkan kan, termasuk Yesus. Yang dibunuh dan dipukul versi mereka. Dan melempari yang lain pula dengan batu. Nah, termasuk Yesus dilempari dengan batu kan. Jadi yang Yesus sampaikan nih guys, memang ditujukan persis sama seperti kelakuan dari bangsa Yahudi. Makanya teman-teman yang Kristiani yang mendukung Yahudi ini, berarti Anda tidak mengikut Yesus berarti. Bukan mengikut Yesus jati Anda. Karena Yesus sudah sampaikan begini, tapi Anda tidak juga paham-paham gitu kan. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba lain. Jadi nggak cukup itu nabi-nabi itu ditangkap, dipukul, dibunuh. Bahkan Tuhan tuh menyuruh anaknya hamba-hamba yang lain. Jadi menyuruh nabi-nabi lain gitu kan. Lebih banyak daripada yang semula. Jadi lebih banyak lagi. Jadi nabinya sudah dibunuh, dipukul, ditangkap, Tuhan utus lebih banyak nabi lagi. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Jadi ini sudah berulang. Karena sebelumnya sudah terjadi. Lebih banyak lagi, terjadi lagi. Artinya ini adalah bangsa yang bebal. Sudah melakukan satu kesalahan, bukannya tobat, melakukan lagi guys. Itulah bangsa Yahudi. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Jadi nggak cukup hamba-hambanya, tapi juga anaknya dia suruh. Nah, anaknya ini tentu maksudnya adalah yang spesial. Bukan anak dalam artian anak kandung guys ya, tapi yang spesial, yang ibaratnya yang anak ibaratnya yang manusia yang spesial gitu loh. Oh, yang ini kan disebut sebagai hamba. Jadi tingkatan Yesus itu di mata Tuhan itu lebih tinggi karena dikatakan anaknya gitu kan. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, yaitu Yesus, ya, Yesus sudah ngomong nih tentang dirinya, bahwa sesungguhnya dia ingin mengatakan bahwa ketika penggarap-penggarap itu melihat dirinya gitu kan, yaitu anaknya itu, anak Tuhan itu,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya milik kita. Jadi mereka beranggapan dengan membunuh Yesus, mereka akan mendapatkan ahli waris. Nah, artinya mereka merasa selevel dengan Yesus gitu. Jadi harusnya mereka yang mewarisi bumi ini, bukan Yesus gitu loh. Mereka tuh merasa mereka tuh sebenarnya mereka lah anak Tuhan yang sebenarnya. Ngerti nggak maksudnya? Tuhan menyebut Yesus anaknya. Tentu kita ngomong ini bukan anak kandung ya, tapi anak seperti nabi-nabi lain, tapi dia anaknya yang spesial gitu. Nah, mereka ingin merebut itu di tangan Yesus. Para penggarap ini yaitu bangsa Yahudi. Mereka hendak membunuhnya dengan perkiraan bahwa mereka meyakini bahwa ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisnya menjadi milik kita. Jadi mereka ingin merebut itu di tangan Yesus gitu kan. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Jadi analogi adalah mereka melakukan itu gitu loh. Jadi di sini tuh ini sebenarnya bukan ngomong tentang Yesus ya, tapi intinya adalah anaknya ya. Jadi anaknya nih, jadi gini, anak ini tentu para nabi juga. Karena gini, kita semua anak Tuhan, tapi ada anak yang disebut anak sebagai spesial gitu. Jadi ini kan Yesus cerita mengenai analogi yang sudah terjadi. Ingat ya, ini sudah terjadi. Karena sini tidak ada mengatakan akan, tapi ini sudah terjadi. Makanya sebenarnya ini bukan ngomong tentang Yesus, bukan. Jadi tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain dan ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan menjadi milik kita. Jadi Yesus mengatakan sesuatu yang telah terjadi. Karena sini tidak ada memakai kata-kata akan, nggak ada. Di perumpamaan ini adalah menjelaskan sesuatu yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh bangsa Yahudi, gitu kan? Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya, ya kan? Tadi di sini sudah terjadi. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Jadi ketika Tuhan datang dan melihat kelakuan orang-orang Yahudi ini, penggarap itu, apa yang akan dilakukannya dengan penggarap itu, dengan orang Yahudi itu? Nah, kata mereka kepadanya, jadi jawaban dari murid-muridnya kepada Yesus kan ngomong pada murid-muridnya. Jadi kata mereka kepadanya, Tuhan atau ini menuju pada Tuhan ya, akan membinasakan orang-orang jahat itu, yaitu orang-orang Yahudi itu, ya. Dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya. Jadi itu akan dibinasakan, Yahudi akan dibinasakan, dan kebun yang dikuasakan kepada Yahudi itu yang disewakan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya, yaitulah bangsa Arab ya, yang taat kepada Tuhan, yang masih taat pada Tuhan. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, ini dengarkan perkataan Yesus ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Jadi Israel jangan lagi ngaku-ngaku, Yahudi jangan lagi ngaku sebagai bangsa istimewa Tuhan, jangan lagi ngaku-ngaku. Karena Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Anda bayangkan, kerajaan Allah itu yang analogi dengan sewa itu diberikan, hak sewa, kerajaan Allah diberikan, dia akan diambil guys, luar biasa. Karena kenapa? Karena tadi itu kelakuan mereka, hamba-hamba, anaknya, nabi-nabi, manusia-manusia diutus, malaikat diutus, mereka pukul, mereka tangkap, mereka bunuh. Jadi Tuhan turunkan lagi, utus lagi, lebih banyak lagi, mereka tetap melakukan hal serupa, alias mereka tuh tetap tidak mau tobat, melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Makanya Tuhan ambil, ya, kerajaan Allah tuh akan Tuhan ambil, ya kan? Nah itu poinnya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa itu? Yaitu bangsa Arab, bangsa Palestina, ya kan? Bangsa yang mana adalah saudaranya dari bangsa Yahudi gitu. Saudara
seayah Abraham gitu kan. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Dan ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimasukkannya. Jadi mereka aja mengerti. Ya, Anda bayangkan ya. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi aja mendengar itu mengerti bahwa mereka yang dimasukkannya. Karena mereka, ya, bangsa Yahudi yang membunuh para nabi, menangkap serta menyiksanya, memukulnya. Mereka, makanya sudah dicabut, guys, diserahkan kepada bangsa lain. Ya, makanya diutus Nabi Muhammad. Karena hak sewa kebun anggur itu sudah diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Arab yang mana diwakili oleh diutusnya Nabi kemudian, yaitu Nabi Muhammad SAW gitu. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Ya sama kejadiannya seperti sebelumnya, yang dibunuh itu ditangkap. Yesus juga berusaha ditangkap. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak menganggap dia nabi. Jadi orang banyak itu menganggap dia nabi. Nggak ada yang menganggap dia Tuhan, guys. Paham ya? Orang banyak itu menganggap dia nabi. Anak Tuhan gitu. Jadi nabi itu anak Tuhan. Anak Tuhan yang spesial. Kita ini semua anak Tuhan. Tapi nabi adalah anak Tuhan yang spesial gitu. Yang ahli warisnya. Yang menjadi warisan Tuhan untuk mengajarkan agamanya, keinginannya kepada manusia gitu. Nah, jadi dari paparan ini ya, dari bacaan Alkitab ini kita tahu di Matius Matius 21 ayat dari awal itu ayat ke 1 sampai ke 33 kita tahu bahwa bangsa Israel Yahudi adalah bangsa yang dikecam Yesus, dikutuk Yesus karena dia aja mau ditangkap dan mau dibunuh, dan klaim mereka telah berhasil menangkap dan membunuh Yesus gitu kan. Nah, makanya keistimewaan itu dicabut dan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa apa itu? Karena bangsa lain itu yang setelah bangsa Yahudi datang adalah bangsa Arab yang mana diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah fix ya, udah paham ya alurnya ya. Ya makanya Anda tuh harus baca Alkitab. Jangan lihat kelakuan Amerika, Inggris, Prancis yang dukung Israel. Mereka nggak baca Alkitab. Mereka nggak ngerti dengan Alkitab yang mereka pegang. Mereka ngakunya sebagai pemimpin tertinggi ya, bangsa-bangsa besar Amerika, Inggris, Prancis. Ya, tapi mereka tidak baca kitabnya. Mereka tidak bekerja, tidak bersikap, berkelakuan layaknya apa yang Yesus ajarkan pada mereka. Tapi mereka hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Kalau mereka baca kitab mereka, maka mereka sungguh harus tahu bahwa Yahudi adalah musuh kita bersama. Kita bukan ngomong bangsa Yahudi secara keseluruhan ya, tapi imam-imamnya, ya orang-orang petingginya yang sekarang ini diwakili oleh Zionis Israel. Bukan bangsa Yahudinya tuh kebanyakan baik. Ya, rakyat Yahudi itu ya, ada juga yang baik. Tapi pemimpinnya, karena Yesus di sini ngomong tentang pemimpin. Ya, Zionis. Karena bangsa Yahudi waktu itu banyak ikut Yesus. Tapi pemimpinnya ini, imam-imamnya, yang sekarang itu direpresentasikan oleh Zionis Israel. Nah, itu yang dikecam oleh Yesus. Ya, makanya kita harus sama-sama memusuhinya. Ya, karena Yesus sendiri yang ajarkan dan katakan itu kepada kita. Dan ingatkan itu dan memberitahukan kepada kita. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.